Tadi PPAW juga lupa memberitahu lagu terakhir. Ya, lagu terakhir El Shaddai mungkin mereka siapkan El Shaddai gitu. Saya tungguin, ya Pak Panggung saya tungguin, saya keluar ya. Sama-sama lupa ya, nggak ngerti lagunya ya, maaf ya. Jadi mungkin lupa ngasih tahu tim LCD. Nah, karena ini saya ngasih tahu dulu tim LCD. Nanti di PPT saya ada salah satunya video. Jadi kalau bisa ada soundnya, ya dimasukkan ke sound. Ya dari itu, tapi nanti itu ya. Ya, hari ini kita belajar satu hal yang cukup panjang ya. Saya harap tidak terlalu lama. Saya harap, tapi ketika saya mempersiapkan ini sepertinya akan cukup panjang ya, karena itu harus siap-siap dulu ya. Saya memberi tema pada bulan ini adalah ciptaan dan pencipta ya, dan tentu ini bicara tentang kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hari ini judulnya proses penciptaan. Mungkin terkesan ini balik SD atau balik SMA gitu ya, bicara tentang penciptaan. Tapi saya merasa ini perlu. Bahkan ketika tadi lagu terakhir masuk tadi milih lagunya kok pas ya, generasi ini selamatkanlah Tuhan. Karena banyak teori-teori di luar sana yang kemudian memberi kesimpulan bahwa Alkitab itu omong kosong ya, dan hari ini kita mau belajar banyak hal itu, dimulai dari kitab Kejadian, yaitu proses penciptaan. Ada yang tahu nggak apa maksud daripada sejarah? Ada yang tahu sejarah itu? Oh, kayaknya nggak bisa kejauhan. Tolong di next ya. Jadi nanti saya minta tolong aja teman-teman di belakang. Oke. Sejarah itu artinya tulisan, Bapak Ibu. Jadi sejarah itu sebetulnya artinya tulisan. Dan next, ketika kita bicara zaman sebelum ada tulisan, maka disebut dengan zaman prasejarah. Setelah ada tulisan disebut dengan sejarah, ya, zaman sejarah. Jadi kalau zaman dulu yang pakainya manusia di gua-gua gitu ya, kalau kita lihat di film dokumenter, mereka hanya membuat tulisan, ya, di gua-gua, di dinding-dinding, mereka tidak punya tulisan. Nah, itu disebut sebagai masa prasejarah. Jadi sejarah itu artinya tulisan. Pertanyaan kedua, coba di next. Apa itu modern? Sejarah itu tulisan. Modern. Kebalikannya modern ya apa? Kuno. Ya, jadi kita paham lah ya. Modern kita ngerti ya. Ya, dalam arti konteksnya ngerti. Atau penjabarannya mungkin sulit, tapi tahulah modern itu apa. Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba di next. Modern itu terbaru, termutakhir, dan sesuai zaman. Ini bicara tentang modern. Cuma pertanyaan berikutnya, apa itu zaman modern? Coba di next. Apa itu zaman modern? Ya, coba kita lihat apa itu zaman modern. Jadi zaman modern itu dipisahkan atau dimunculkan karena ada sebuah wabah. Wabah ini kayak COVID-19 wabah. Dulu itu pernah ada wabah, namanya wabah bubonic. Tahun 1346 sampai 1353. Jadi kurang lebih 7 tahun. Dan wabah ini menyerang Eropa dan Afrika bagian utara, ya, sekitar Laut Mediterania. Itu semua kena, bahkan sampai Eropa bagian utara itu terkena wabah ini. Dan menewaskan 75 juta sampai 200 juta orang yang mati karena wabah. Saya nggak tahu sampai dengan hari ini COVID sudah memakan
berapa juta jiwa, tetapi zaman itu 75 sampai 200 juta. Padahal penduduknya cuma berapa? Ya, ada yang mengatakan setengah dari penduduk Eropa mati karena wabah ini. Nah, apa hubungannya wabah ini dengan kata-kata zaman modern? Ada beberapa foto, coba di next, tentang wabah ini. Ya, ini disebut dengan kematian hitam, ya, Black Death. Ya, ini yang bawa lampu itu bukan setan, ya, tapi ini total. Jadi zaman itu belum ketemu yang namanya masker seperti yang dipakai Pak Dhani. Belum ada APD, benar ya, namanya APD sekarang ya. Kalau suster kan kayak astronot gitu zaman COVID ya, sampai plastikan semua. Zaman dulu belum ada, dan untuk itu mereka pakai ini, ya. Jadi pakainya kayak seperti ini masker mereka, ya. Malah serem ya. Kalau Anda datangin dokter model begini, orang mari lah dikali-kali gitu. Tapi ini terjadi dan ini bagian dari sejarah. Kenapa ini menjadi sebuah pemicu zaman modern? Jadi begini, zaman dulu orang itu percaya kepada apa yang dikatakan pemimpin. Ya, mereka percaya apa yang dikatakan pemimpin, dan pada waktu itu cukup kuat yang namanya gereja. Jadi gereja itu pada waktu itu ya, kalau abad-abad pertama gereja itu dianiaya, tapi tahun 1300-1400 gereja ini cukup kuat. Dan gereja ini bahkan memegang aturan-aturan sehari-hari. Boleh nggak pakai baju seperti ini, itu dia di gereja. Ya. Pokoknya kalau gereja ngomong A, ya manut. Tidak boleh bertanya. Itu zaman kuno. Mereka betul-betul tunduk dan manut dengan pemimpin. Tapi kemudian muncul wabah ini. Hubungannya apa? Itu wabah ini kemudian banyak atau bahkan pandangan gereja pada umumnya ini memandang ini sebagai kutukan. Ya, akhirnya waktu COVID-19 muncul, banyak pendeta-pendeta pun berkata ini kutukan. Ya. Percaya sama Tuhan, tidak akan kena COVID. Ya, ya, 1000 mulai rebah di kananku, gitu ya. Wah, itu ya. Mazmur 91 dikutip. Tetapi apakah betul seperti itu? Tidak. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah ke gereja tiap hari, gak pernah bolos perpuluhan, kena COVID dan meninggal. Hal yang sama pernah terjadi tahun 1300-an, di mana wabah ini muncul. Gereja pada waktu itu dengan konteks dosanya, ayo bertobat, ini hukuman dari Tuhan. Manusia sudah bertobat, manusia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin pada waktu itu, tetapi wabah tetap ada, dan akhirnya dikembalikan ke tangan para pemimpin. Dan mereka akhirnya tahu bahwa wabah ini disebarkan oleh satu bakteri, ya, dan bakterinya namanya Yersinia pestis. Ini dikeluarkan oleh tikus dan kutu. Ya. Dan setelah manusia mengerti tentang itu, penelitian itu kemudian berlanjut dengan cara, oke, kita rubah kebiasaan hidup kita lebih bersih. Ya, tikus-tikus nggak boleh kumpul sama manusia. Ya, kasur dibersihkan supaya tidak ada kutu. Dan setelah ilmuwan menyampaikan hal itu dan masyarakat melakukannya, wabah ini mereda. Kemudian masyarakat mulai bertanya-tanya, berarti tidak selalu pemimpin itu benar. Zaman dulu ketika mereka berkata, oh, kamu harus pakai pakaian seperti ini, kalau nggak pakai pakaian seperti ini, dosa masuk neraka, nggak diberkati Tuhan.
dalam Alkitab ngomong apa, pokoknya pendetanya bilang begitu, ya wes. Kalau kamu tidak memberikan perpuluhan, sama saja mencuri daripada Tuhan. Oh, udah takut sekali gitu ya. Kalau nggak perpuluhan, besok toko tutup, bangkrut, langsung perpuluhan. Jadi kalau perpuluhan jangan khawatir, tingkap-tingkap langit akan dibuka, pasti akan diberkati. Wah, semua masih perpuluhan. Gitu ya, itu zaman dulu. Ya maaf kalau sepertinya saya berbicara, ini nggak zaman dulu deh Pak. Itu kemarin saya gini loh ya. Ya berarti mungkin masih ada di zaman dulu ya. Tapi itu yang terjadi di masa pra-modern. Tetapi masa modern ini bicara tentang orang mulai kritis berpikir. Ilmu pengetahuan mulai muncul dengan luar biasa. Dan ini yang menjadi kemajuan masyarakat Eropa pada waktu itu. Mulai banyak pemikiran-pemikiran yang muncul, banyak kemajuan ilmu pengetahuan. Anda tahu yang namanya Galileo Galilei? Tahu ya? Pada waktu dia mengotopsi atau mempelajari jaringan-jaringan di tubuh manusia, dia dikejar-kejar oleh pihak gereja. Kenapa? Aturan gereja tidak boleh mengotopsi mayat. Jadi dia harus malam-malam keluar menggali kuburan yang baru dikubur. Dia mempelajarinya malam hari itu juga, dia catat dengan catatannya. Karena kalau ketahuan pihak gereja, dia bisa ditangkap dan dibunuh. Sekarang setiap ada yang meninggal nggak jelas diotopsi, betul ya? Dan dari otopsi itu kita tahu, oh ini meninggalnya kapan, oh meninggalnya kenapa, oh yang bunuh siapa, betul? Dalam zaman dulu nggak boleh. Semua harus nurut aturan dari pemimpin. Pemimpin ngomong A, nggak boleh banyak cincong, lakukan. Itu pra-modern. Tetapi modern membuat orang boleh dan diizinkan berpikir. Dan mulai itu ada yang namanya zaman kebangkitan, pencerahan, renaissance di dalam masyarakat Eropa. Tahun 1500-an mulai muncul banyak pemikiran-pemikiran, banyak penemuan-penemuan. Baik? Baik ya? Baik. Tapi ternyata ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Mulai banyak teori bermunculan. Kenapa? Dulu cuma satu teori. Pokoknya pemimpin yang ngomong A, dia mesti jawabannya A. Ketika gereja berkata dunia ini datar, dulu itu ngomong gitu. Tidak sampai 500 tahun yang lalu, semua orang dikasih tahu bumi itu datar. Ya sampai sekarang masih ada sih beberapa yang berpikir seperti itu. Tetapi abad kebangkitan atau kelahiran kembali renaissance ini muncul pemikiran-pemikiran. Ilmuwan mulai mempelajari, oh ternyata bumi itu bulan. Kira-kira yang menyatakan hal semacam ini dikejar-kejar gereja? Ya, karena nggak boleh berbenturan dengan gereja. Makanya banyak sekali zaman itu perbedaan-perbedaan teori. Ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu, mulai banyak perdebatan. Ayo kita debat, bumi itu bulat atau datar, debat kami, gitu ya. Zaman dulu sebelum modern tidak ada yang berdebat. Pokoknya pemimpin ngomong A, Yesus mana? Termasuk di dalamnya tahun 1517 seorang Martin Luther memprotes kebijakan gereja pada waktu itu, dan muncul aliran baru yang namanya Protestan. Sopo kuwi awakmu gitu. Jadi Anda itu produk dari zaman modern, gitu ya. Kita harus tahu itu sejarah mencatat itu. Ya, kenapa? Karena dulu semua manut. Pokoknya
Tapi begitu Martin Luther belajar Alkitab lebih dalam, oh ada yang kurang pas, dan dia menuliskannya dalam 99 dalil yang sampai saat ini melahirkan Kristen Protestan. Itu dampaknya buat saya, dampaknya seperti itu. Adanya perpecahan, betul ya? Dan tidak sampai di sini, karena semangat modern tadi, setiap orang Kristen Protestan akhirnya punya cara pandang yang bebas. Muncul Calvinis, muncul Lutheran, muncul Evangelikal, muncul sampai sekarang ada karismatik, betul ya? Ada berapa denominasi di gereja di Indonesia saja, banyak sekali, ya. Bahkan sampai kadang-kadang gerejanya mana Pak? Ini, mana bener ya? Oh, ini dikaji, oh kita tahu lah. Tapi ada yang ini, dua. Kayaknya bukan denger ya, tadi ini yang denger ya. Ada, saya pasti tebak, nggak tahu namanya DKI. Nggak tahu? Nah, sudah usah tahu ya. Nggak ada ya DKI ya. Itu di Kalimantan banyak. Tapi intinya banyak sekali aliran. Itu yang dihasilkan dari semangat modern. Orang boleh menggali sendiri tentang kebenaran, boleh baca, boleh menggali ilmu, boleh berdebat. Ini masalah modern. Nah, kenapa saya mengatakan hal ini? Karena sekarang ini kita bukan hanya di zaman modern. Tahun 1870, John Watkins Chapman menulis sebuah buku berjudul Postmodern, setelah modern. Pernah itu kan? Sebelum, ya. Post itu setelah modern. Ternyata sekitar abad 20 awal itu bisa dikatakan zaman postmodern, setelah modern. Tapi bedanya apa? Gampang ini. Postmodern adalah boleh mempertanyakan apa saja, boleh menguji apa saja, sekalipun itu suatu hal yang tidak perlu diuji, dan menghasilkan kebenaran majemuk. Apa maksudnya? Kebenaran majemuk itu maksudnya begini: kita tidak perlu berdebat untuk menghasilkan satu kebenaran. Ini postmodern. Kalau modern tadi berdebat, menurutku 1 tambah 1 2. Oh, weker 1 tambah 1 3. Weker rame. Yo wis nek ora tak kedeki gereja dhewe. Yo wis ngono. Pecah ya. Kok pikiran nek Tuhan Yesus itu begini kok enggak begini, wis pecah ya. Banyak ya alirannya. Tetapi postmodern bicara apa? Postmodern bicara adanya kebenaran majemuk. Kebenaran itu tidak mutlak. Nek kowe ngono ora apa-apa, aku ngene. Nah, tidak perlu berdebat. Loh, Anda mau seperti itu silakan. Saya seperti ini. Menurut saya Tuhan itu seperti ini, menurutku Tuhan seperti itu. Ya udah. Nah, ini postmodern. Orang mulai menguji bahkan hal-hal yang tidak perlu diuji. Salah satunya bicara yang iman kita. Sebetulnya alam semesta itu terbentuknya bagaimana? Sekarang coba kita pikir. Nah, kalau kita tahu terus ngopo? Loh bener ya? Ya kan kita pikir juga. Terus kita ngopoin gitu, menghabiskan berapa biaya riset. Tapi untuk apa? Kan nggak pernah ditanyakan untuk apa. Jadi pokoknya aku pengen tahu. Gitu aja. Manusia itu berasal dari mana? Wah, jauh sampai DNA-nya diteliti dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu kita dari mana, mau kemana, mau ngapain, kan? Itu pertanyaannya lebih mendasar sebetulnya. Tapi itu yang terjadi dan ini menghasilkan satu pandangan yang semakin booming saat ini, yaitu ateis. Ya, ateis itu nggak ada zamannya
Kaisar Nero nggak ada ya, nggak ada ya. Ateis itu belakangan ini. Ateis tahu ya, pandangan bahwa dia tidak percaya adanya Tuhan. Itu bebas. Kamu merasa kamu punya Tuhan sombong, saya merasa tidak. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan yang semakin membuka hal-hal yang kata kutip tidak perlu, itu membuat orang semakin kritis dan bahkan melahirkan orang-orang berpandangan ateis. Ada banyak? Saya kira semakin banyak. Bahkan sebelum pandemi, saya nggak tahu setelah pandemi apakah ada perubahan. Saya berharap ada, tetapi sebelum pandemi di Eropa gereja kosong. Gereja itu gereja begini itu nggak ada di Eropa. Gereja itu megahnya luar biasa. Yang kebaktian berapa? 10 orang. Yang kebaktian itu 10 orang. Kenapa? Buat apa gereja? Saya tidak percaya sama Tuhan. 50% lebih orang Belanda menyatakan dirinya ateis, tidak percaya, tidak religius. Padahal maaf, kita dulu diajarkan dan dikenalkan Kristus oleh orang Belanda. Ya, tapi sekarang mereka sendiri, ya, anak cucu mereka sudah tidak lagi percaya. Kenapa? Karena pos modern. Orang bebas, silakan aku mau pilih apa. Dan itu juga yang menjadi semangat Amerika. Ya, dengan patung liberty. Liberty itu bicara kebebasan. Di Amerika Anda mau bikin gereja setan pun boleh. Oh, kamu menyembah setan monggo. Silakan, ya. Ini bentuk kebebasan, ya. Ini bicara pos modern. Saya lagi kenapa saya bicara seperti ini sebagai prolog. Ini prolog, ya. Ini prolog aja 25 menit bisa saya. Ya, pero langsung dikasih waduh repot ya. Ya, karena yang akan saya sampaikan mungkin sedikit berbeda dengan apa yang menjadi pemahaman Bapak Ibu. Tapi cobalah kita berpikir kritis. Apa yang saya sampaikan betul atau salah? Monggo Anda yang menilai. Ya. Oke, karena itu kita akan masuk ke dalam materi yang sebenarnya, yaitu bicara tentang bagaimana penciptaan ini terjadi. Ya, proses penciptaan. Ilmuwan pada hari ini sampai dengan hari ini mayoritas percaya teori yang namanya Big Bang. Big itu besar, Bang itu bang, no ya. Big Bang itu ledakan besar. Ya, coba kita lihat videonya, ya. Bisa di next itu kayaknya video harusnya, oke? Bisa dimatikan Mas Aldo, saya minta tolong supaya sedikit lebih jelas. Monggo Bismillah. Ini ledakannya ya karena From the primordial cloud of gas and cosmic dust, gravity forged the stars. Forming from elements blown out by supernova explosions. New stars being born from the remains of dead ones. And it's from this universal process of death and the new birth that we emerged. Because it was an inevitable
miliar tahun yang lalu matahari terbentuk. Clouds at night do collapse further and further under the force of gravity, and the life cycle of a new star has begun. The star was born that will come to be known as the sun. Around it, a network of planets formed. Among them was the Earth. Ini planet-planet mulai terbentuk, termasuk bumi. Debris left over from the formation of the solar system collides with the Earth. Ini bulan terbentuk. Earth began life as a molten hell. Tapi bumi itu magma yang mulai mulai muncul air, itu kehidupan di air pertama kali. The latest theory is that chemicals spewing from underwater volcanic vents solidified and created the conditions needed for the first cells of For some 3 billion years, simple microscopic Mulai ada jurus sederhana. cyanobacteria and other oxygen-producing microbes began to grow. Ini ada ganja-ganja yang memproduksi oksigen. That pumped out enormous volumes of oxygen. Bumi mulai tinggi, penuh It was oksigen. this increase in oxygen that was the key to the rise of the animal kingdom. Organisms started using oxygen to respire. Mulai memproduksi klorofil, buah hijau. Complex life. Bakteri. Just before complex life began, the world was in the grip of the biggest ice age in its Ini entire zaman history. es. And then suddenly, a vast explosion occurred. Ya, terakhir manusia. Ya, terima kasih Mas Aldo. Ya, ini apa yang disampaikan ilmu pengetahuan. Bahkan tidak hanya di sini kita belajar, anak-anak kita di sekolah belajar begini. Pertanyaannya bagaimana kalau mereka menanyakan hal itu ke kita? Tunggu ya, dari Pak Pendeta, pokoknya tercipta nambari gitu ya. Ya, dari Pak Pendeta perlu ya, pokoknya nambari. Berarti Anda belum modern gitu. Ya, manut apa kata pemimpin. Ya bagus, saya nggak bilang itu jelek. Tapi ada hal-hal yang kita harus betul-betul belajar dan mengkritisinya. Apakah itu
Betul. Nah sekarang coba kita buka teks hari-hari di dalam Kejadian. Ini saya ambil dari Kejadian pasal 1. Saya yakin Anda tahu lah alamatnya di mana. Halaman paling depan. Ya. Kejadian pasal 1 bicara dari hari pertama sampai hari ke-6. Saya tulis secara singkat saja. Ya, hari pertama itu terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga darat dan tumbuhan. Daratan itu diciptakan tumbuhan dan tumbuhan. Bintang, bulan, matahari hari keempat. Hari kelima binatang laut dan udara. Hari keenam binatang darat dan manusia terakhir. Nah, dari cerita ini ya, yang saya ambil dari Kejadian 1 dari ayat 1 sampai 30 lebih ya. Nah, ada beberapa pertanyaan kritis yang biasanya muncul. Pertanyaan kritis itu yang pertama coba di teks. Air sudah ada lebih dahulu dari semuanya. Loh kenapa? Coba lihat Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas air. Berarti unsur pertama yang ada di alam semesta adalah betul ya? Ini belum ada terang, belum ada cakrawala, apa meneh, sapi kebun, tapi di sini dikatakan air. Pertanyaannya, wah ini nggak cocok ini. Oh air, padahal air itu baru muncul mungkin kalau dalam ilmu pengetahuan setelah bumi tadi semakin dingin baru muncul air. Nah kita perlu pemahaman yang sama bahwa kitab suci itu ditulis oleh manusia, tapi diilhamkan oleh Allah. Nah, bentuk pengilhamannya bukan seperti komputer dengan printer. Anda nulis di komputer ABCD, Ctrl V, keprint pasti persis plek ABCD, betul tidak? Tapi bagaimana proses ilham tadi? Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Jadi tulisan-tulisan para rasul, tulisan-tulisan para penulis Alkitab, itu mereka melihat, mendengar, menyaksikan, baru disuruh tulis. Paham ya? Gak terus bangun tidur kesurupan gitu. Itu kesurupan ya. Enggak. Jadi enggak begitu modelnya. Nah, coba lagi Wahyu 1 ayat 11. Katanya apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Dari Tuhan enggak dicek gitu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Enggak gitu. Ya kan? Tuhan ajak Pak Budi jalan-jalan, paham, balik tulisan. Nah, gitu ya. Pak Budi perlu di rumah, tak tulisan ya. Saya tadi jalan-jalan ke toko, ya tokonya di dalamnya ada banyak macam-macam. Nah, itu baru menuliskannya seperti itu, ya. Yeremia 30 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Memang ada yang didikte, ya. Dari Tuhan bilang apa, dia menulis. Ada seperti konteksnya Yeremia. Ya, tapi yang menarik adalah pernah nggak Anda berpikir, kenapa sih dulu kita suruh nyatet? Pernah di sini yang sekolah nyatet? Saya paling benci sekali membaca itu. Ya, gurunya masuk, gitu ya. Sekretarisnya mana sekretaris? Sekretarisnya. Halaman 1, 2, 3, 1. Gurunya lupa. Ya,
sekretaris yang mencatat, yang bilang kira-kira ngapain? Yang paling marah kabur ya kan? Terus efektif belas gitu. Tapi menarik sekali. Kenapa Tuhan nggak kirimkan debu dari langit? Loh, kan enak kan? Gampangan ini terus orang fotokopi aja gitu ya. Bahkan dulu ketika saya SMA pun udah ada teknologi yang namanya fotokopi. Maaf saya nggak terlalu tua ya. Jadi kalau zamannya Pak Joko belum ketemu fotokopi gitu ya. Kalau zaman saya sudah. Kadang-kadang saya suruh nyatet itu malas sekali. Ya, ada dua opsi. Satu, mengcopy apa yang gurunya itu kasihkan ke sekretaris, atau mengcopy anak perempuan yang nyatet. Ya kan biasanya nyatet cuma anak perempuan ya. Yang laki-laki itu entah yang paling marah kapur, entah biji kapur, pokoknya nggak mungkin mereka nyatet gitu ya. Nah ini biasanya terus nyatet komplit fotokopi gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir kenapa nggak simpel aja gitu. Buku terus jadi terus di-print terus cetak perlu ya toh sama Tuhan gitu ya. Langsung di pos sekolah itu drak enak gitu ya. Kita nggak perlunya nyatet. Ada yang bisa menjawab guru, Pak Guru bisa punya suka suruh anaknya nyatet gitu. Ternyata Bapak Ibu ketika kita mencatat itu tidak hanya kita seperti printer yang mencatat. Kita pikir dan kita memahami apa itu isi yang kita catat. Contoh, saya nyuruh Mas Abdul ya, catat satu. Tuhan itu berbohong. Tuhan itu, apa Mas? Nah, ya. Ketika Tuhan itu berbohong, Tuhan itu ketika dia tangkap kata kedua berbohong, dia mikir, apa Mas? Berbohong kalau salah. Wajah catat, catatan. Tapi kan kalau begitu, Bang ya, pasti akan bertanya, loh Tuhan berbohong, esok aja malah benar, betul? Tapi intinya apa? Dalam proses kita mencatat, menulis, otak kita itu tidak pasti, tidak cuma copy paste. Di dalam otak itu ada proses, ya. Sehingga ketika kita mencatat sebuah misal sejarah di Ponorogo, lahir tahun sekian, itu dan perjuangannya seperti apa, terus kita disuruh nyatet sama guru. Sebetulnya ketika kita nyatet, kita memproses. Setelah saya tahu kenyataan ini, saya tetap gak suka nyatet. Ya, dan itu saya suka nyatet ya, sama. Tapi benar ya, benar itu betulan ya. Saya mengimani ini ketika apa? Jujur saja, ini pengalaman jelek saya contoh ya. Ketika bikin PA, di sini siapa yang pernah bikin PA? Masa saya doang yang berusaha di sini? Ya, masih pernah ya. Nah, menarik sekali ketika saya bikin PA, itu ya rumus biasanya. Saya bukannya saya sombong, tapi cuma ya tinggi aja ya. Saya cukup baik dalam menghitung. Cuma masalahnya kadang rumus itu saya lupa. Ya rumusnya yang saya lupa. Jadi kadang-kadang saya hanya nyatet rumus. Jadi kepean saya itu nggak kayak teman saya yang kepeannya 3 lembar ya, saya tuh paling segini kecil. Ya kan? Rumusnya tok aja terus. Ya tak tulis kalau kita catat rumus. Analogi. Yang menarik, ketika besoknya saya ulangi, kadang-kadang saya nggak perlu ulangi kepean saya. Masih ingat? Oh ya, masih ingat yang saya tulis tadi mana? Oh, hijau 1 tambah L maka 7 itu ada di atas langsung naik. Paham ya? Artinya ketika saya menulis itu ada bagian otak yang berpikir, ya. Gak terus kita seperti printer yang benda mati, pokoknya tulis ini, ya. Hal yang sama dengan para penulisan kita. Bahkan gak cuma disuruh dikte, mereka disuruh melihat, kemudian disuruh tulis. Pertanyaannya adalah, coba bayangkan yang video tadi. Kalau Pak Jami dibawa Tuhan ke masa penciptaan, kau belok ini mau, wes belok, ulang Tuhan sudah padamu tulis bagaimana aku menciptakan alam semesta. Tulisnya gitu. Saya melihat awan. Berarti awan sudah ada. Tapi tadi kayak awan ya, paham ya? Tadi kayak awan. Ini Pak Jami tulisnya gitu kan? Saya melihat awan yang berwarna abu-abu,
dan angin yang berputar seperti tornado. Padahal ada angin. Ini kan masuk ruang hampa, nggak masuk ini ilmu pasti nggak masuk ini. Kita bohong ini. Tulisannya Pak Danu bohong, bukan tulisannya Pak Danu bohong. Tapi kita harus memahami bagaimana tulisan itu bisa terjadi. Saya kasih contoh misalnya sederhana saja. Martin Luther itu kurang lebih abad ke-16 awal, tahun 1500-an. Kalau Martin Luther sama Tuhan dibawa ke tahun 2022. Setelah itu Tuhan suruh amati manusia. Setelah mengamati manusia, kemudian dia disuruh pulang ke zamannya. Lalu Tuhan suruh, dan Martin Luther tulis apa yang kamu lihat. Kira-kira tulisannya gimana? Coba next. Ini mungkin tulisannya Martin Luther begini. Saya melihat setiap manusia membawa batu pipih yang mengeluarkan cahaya. Dan manusia-manusia itu sering melihat cahaya yang ada di batu itu. Sesekali mereka mengusap-usap batu itu, dan bahkan mereka berbicara dengan batu itu. Dan sang batu meresponnya dengan baik. Mereka berbicara, tertawa, bahkan menangis di depan batu itu. Kemanapun manusia pergi, selalu membawa batu itu, bahkan ketika buang aja. Pertanyaan saya, tahu nggak apa yang dilihat oleh Martin Luther? Apa itu? Kita sekarang tahu apa itu. Tapi Martin Luther dari abad ke-15 datang ke sini, lihat Pak Budi megang kotak itu. ini gede, aduh, gitu. Karena video call sama istrinya, udah. Martin Luther akan berpikir, manusia zaman sekarang gila, ya. Batu diajak ngomong, ya. Yang lebih gila, batunya bisa ngomong, ya. Artinya bukan berarti Martin Luther salah nulis, enggak. Ya, tapi memang apa yang dipikirkan Martin Luther ya seperti itu. Ya, beda dengan kita. Bayangkan ini cuma selisih 500 tahun. Martin Luther dengan kita. Bayangkan sang penulis kitab Kejadian yang dipercaya adalah Musa. Musa dibawa Tuhan bahkan ke sebelum Abraham. Sebelum Adam. Adam itu sama Musa selisih 2500 tahun. Selisihnya itu 2500 tahun. Itu baru sama Adam. Kalau sama penciptaan dunia, berapa tahun itu? Kemudian melihat itu semua, dan dia harus menulis. Sama halnya seperti Martin Luther. Bukan berarti Musa salah, bukan berarti Tuhan salah, tetapi karena apa yang dilihat, dipikir oleh Musa seperti apa yang dia tuangkan di dalam tulisannya. Nah, karena itu menurut saya apa yang dilihat Musa itu bukan air. Bukan air dalam tanda kutip H2O. Bukan. Karena ada banyak zat yang air dan bukan air. Salah satunya pantai yang bening. Ya. Atau Sprite, betul ya? Minum Sprite. Sprite padahal baju putih, ya, nanti kita keren deh Sprite, ya. Tapi sebetulnya itu bukan air, ya. Bahkan coba di next, salah satu unsur, ada yang tahu ini apa? Ini bukan air. Ini adalah nitrogen cair. Ya. Nitrogen cair itu bentuknya kayak air. Ya. Nanti lihat di Google cari nitrogen cair, umumnya ya kayak air persis. Ya, hanya diri saja ya. Tapi intinya apa yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya. Dan saya percaya apa yang dilihat oleh Musa itu bukan semata-mata air. Tahu apa yang dilihat oleh Musa? Sekarang saya bisa memperkirakan sekarang mungkin 100 tahun lagi Om Stephen punya pandangan yang lain. Ya. Sekarang saya berpikir yang dilihat oleh Musa adalah kuat. Kuat itu adalah satu materi. Bahkan kuat ini adalah penyusun
dari proton, neutron, dan elektron. Pernah dengar proton, neutron? Pernah Pak? Proton itu kayaknya mobilnya Pak Joko, salah ya. Itu merek mobil ya, beda ya. Jadi proton, neutron, dan elektron itu adalah komposisi yang membentuk unsur. Jadi namanya hidrogen, oksigen, emas sekalipun besi itu semua terdiri dari 3 itu doang. Proton, neutron, elektron. Diulang-ulang terus. Protonnya ditambahi, elektronnya ditambahi juga, ya kan? Ya, ada yang mengatakan bahwa tahun Stephen Hawking pernah mengatakan tahun 2050 kemungkinan manusia bisa menciptakan unsur. Ya, jadi kita sudah bisa memanipulasi proton, neutron, dan elektron. Jadi kalau mau butuh apa emas, ini bilang mau pasir, bisa pasir berubah jadi emas. Karena pasir itu pun terdiri dari proton, neutron, dan elektron, silika pasir, ya. Dan emas juga sama, proton, neutron, elektron, cuma jumlahnya berbeda, gitu kan? Artinya kuat ini adalah penyusun daripada materi. Kuat ditemukan tahun 1960-an, tapi tahun 2012, kalau 10 tahun yang lalu, ada ilmuwan namanya Peter Higgs menemukan satu materi lagi, namanya materi Tuhan. Nah, materi Tuhan atau disebut sebagai Higgs boson itu lebih kecil lagi dan inti materi yang membentuk massa. Setiap kita itu punya massa, ya, kita punya massa. Saya 90 kilo, ya. Ada yang nggak percaya saya, ya. Saya sudah 60 kilo. Massa saya terbentuk dari atom-atom, unsur-unsur. Dan ternyata massa ini yang membentuk adalah partikel Tuhan tadi yang ditemukan tahun 2012. Lebih kecil lagi. Bayangin, apapun itu, saya yakin apa yang dilihat Musa adalah komponen dasar. Dan dari komponen dasar itulah Tuhan menciptakan. Loh ya, makanya hari pertama terang, ya. Nah, coba kita lihat yang kedua, pertanyaan yang kedua, next. Bagaimana dengan penemuan-penemuan yang berusia ribuan tahun, bahkan jutaan tahun? Pernah ya? Ditemukan kerangka dinosaurus berumur 50 juta tahun. Ngerti nih sekolah gitu. Apa ya ono KTP ya? Dia oh lahirnya oh iya pahamnya 5 juta tahun lalu. Enggak ya? Tentu enggak begitu. Ya, lalu bagaimana cara kita menjelaskan? Nah, perlu diketahui bahwa hari, tahun, waktu, kalau kita menghitung dari tanda kutip harfiah, maka dunia ini tidak lebih dari 7.000 tahun. Ya, dunia ini sejak diciptakan hari pertama sampai hari ini itu tidak lebih dari 7.000 tahun. Jadi kalau ada penemuan yang lebih dari 7.000 tahun, surat cocok. Padahal banyak penemuan yang lebih dari 7.000 tahun. Dan itu yang menyebabkan orang kemudian skeptis dan tidak lagi percaya Alkitab. Dan mereka memilih penting jadi ateis. Itu yang masuk akal. Alkitab dongeng. Bukan Alkitab yang masuk akal, tapi Alkitab tidak masuk akalmu. Ya. Sebetulnya apa yang menyebabkan ini? Nah, kita harus pahami dulu bahwa apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tidak bicara hari 24 jam. Mungkin ketika saya ngomong begini, Om Stephen sudah mau langsung berdiri dan protes. Saya nggak tahu pandangan STI satu hari itu betul-betul 24 jam atau bukan. Tapi buat saya bukan. Tidak, satu hari itu bukan berarti 24 jam. Loh, dari mana teori saya? Coba kita lihat hari keempat. Ini mungkin bisa mundur nggak ya? Ke yang hari 1, 2, 3, 4 ini. Kalau bisa, terima kasih. Ya, kalau nggak bisa, ya sudah fokus. Kembali ke masa pramodern percaya ya toh? Jadi hari keempat ini menarik. Saya bacain ya, hari keempat itu dari Kejadian 1 ayat 14 dan seterusnya.
jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, matahari maksudnya, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, bulan maksudnya, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi hari keempat itu bintang, bulan, matahari. Kenapa yang menarik? Tadi dikatakan bahwa mereka menjadi acuan dan waktu. 1 tahun ini ketemunya gini. Ya, pokoknya 1 tahun ini harus ketemu gaji 13 Pak. Harus 1 tahun. Ya, 1 tahun itu pokoknya udah ketemu sama anu lah, apa namanya, THR lagi harus setahun. Ya enggak lah. Nah, kacau. 1 tahun itu bumi kita ini matahari 1 kali. Itu 1 tahun. 1 bulan diterin bumi 1 kali. 1 hari bumi berputar pada porosnya. Ingat ya. Ya, artinya apa? Waktu yang kita kenal itu nggak ngarang. 1 hari anak ini besoknya buru tani ini songi, yo aturannya nggak gitu, ya. Dan yang menentukan itu semua bulan, bintang, matahari. Disitakan pada hari itu menentukan masa waktu itu hari keempat, karena didasarkan oleh bintang, bulan, matahari. Pertanyaannya, lalu bagaimana cerita hari pertama? Kenapa itu bisa disebut hari pertama? Acuannya hari pertama dari mana? Bumi aja belum ada. Kan 1 hari itu kan bumi muter sekali. Loh, hari pertama baru nyiptain terang. Jadi kira-kira 1 hari itu? Menurut saya tidak. Enggak lah, pasti 1 hari 24 jam, 24 hours. Ada banyak dalam ayat-ayat firman Tuhan itu tidak berarti harafiah. Ya, contohnya kita pahami, banyak sekali simbol. Di dari mereka tertulis angka 666. Saya mau tanya, kira-kira ibu kapan masa depan? Betul nggak manusia kepalanya mengisi 666? Ya mungkin. Ya, seorang penipu. Loh, kan ini kerjanya si iblis. Iblis itu bapak dari segala pendusta. Kalau dia mau nipu gimana? Ya kira-kira jualannya yang baik dong. Betul? Masa ada antikristus bilang ke secara umum ke dunia, saya ini antikristus, orang mesti nganggur, gitu? Dia pasti bilang ke saya baik, itu jalan nggak boleh, ayo kita berdamai. Ternyata dia antikristus, kan begitu toh? Sama halnya dengan nama-nama, nggak mungkin kita dengan pedenya nama-nama yang aja hanya orang pemberontak, ya kan? Biasanya kan kalau anak band itu kan nama bandnya itu kacau-kacau. Nama bandnya apa? Anarki, musian. Nama bandnya anarki, ya kan? Padahal nama aslinya Sudan Supriyono. Nama band kita keren, ya, Metallica. Metal itu kan besi, ya, logam, gitu. Gak mungkin kan bubur susu, gitu. Gak mungkin, ya. Gak keren, gitu ya. Gak keren. Tapi kan itu untuk mereka, untuk penjualannya, untuk keren-kerenan, gitu kan. Gitu. Oh, pakai jaket, akhirnya the monster. Wah, itu. Tapi sebetulnya enggak juga, gitu ya. Monster yang betulan enggak akan ngaku dia monster banget. Jadi ada banyak simbol di dalam Alkitab. Termasuk hari. Menurut saya ini hari bicara tentang, bukan bicara 24 jam. Ya.
Bisa jadi satu hari Tuhan menciptakan perang itu mungkin jutaan tahun, mungkin miliaran tahun. Intinya Tuhan menciptakan perang, gitu loh. Pertama itu yang Musa lihat, gitu ya. Dan Musa menulis saja ya supaya yang pertama perang. Ya. Yang kedua, pernah punya uang 100.000? Pernah nggak? Uang 100.000 dulu, di situ ada setiap uang itu ada kapan dia dicetak. Ya. Ada yang punya uang 2.000 ya? Bukannya saya ambil saya punya uang 100.000 enggak? Pernah nggak ada yang punya uang 2.000? Coba, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi coba bayangkan saja. Ada uang 100.000. Saya kira itu tidak ketemu. Ada uang 2.000 enggak? Wow, terima kasih ya. Wah, terima kasih. Ya. Wah, ini foto orang yang tahu sih. Ya. Oke. Ya. Ada ini lumayan ini. Ini emisi 2016. Ya. Cuman saya mau bicara begini. Ada uang 2.000 sama ada uang 100.000. Menurut Bapak Ibu, cetakannya di tahun yang sama. Katakanlah 2016, sama-sama 2016. Kira-kira locek yang mana? Yakin? 100.000 sama 2.000 dicetak pada tahun yang sama, bahannya sama, ya kan? Cuman gambarnya aja beda, bahannya sama. Yang menarik adalah kenapa yang 2.000 lebih lecek? Ayo, apa? Sering pakai. Cuma 100.000 jarang pakai. Bukan jarang pakai, Pak Pendeta, jarang punya. Yang 2.000 sering. Karena banyak ya. Kalau istri ya, saya tahu Bapak Ibu punya semua ya. Ya kesimpulannya apa? 2.000 bukan hanya bicara jarang dipakai. Sebenarnya 100.000 juga sering dipakai. Cuman problemnya 2.000 itu sering mengalami bencana. Sering mengalami bencana. Apa maksudnya bencana? Rong caleg bilecek, betul ya? Rong ulek sambel, gitu. Mbak, ini mbak susunya rong tulis perintah biasanya, gitu. Lupa sambel, gitu. Lupa kecap, dulu pernah di polisi, I love you baby, gitu. Ini rong pulau lecek. Ya terbit di tahun yang sama, bahannya sama, tapi biasanya 2.000 ya jauh lebih lecek. Ya toh? Uang parkir segini, mas yuk, namani, gitu. Gitu. Kalau pilih ini, itu wes gak karuan semua, gitu. Padahal sama ini, diciptakannya sama, dicetaknya sama, bahannya sama. Ya toh? Maka saya bisa bilang karena 2.000 itu sering mengalami bencana. Ini. Nah, apa hubungannya sama ini? Hubungannya begini. Kita harus ingat bahwa dia ini juga pernah mengalami bencana. Di Alkitab tertulis ada bencana air bah, Kejadian pasal 7. Betul ya? Jangan bumi. Aldo berendam 150 hari. Pasti akan jauh lebih tua dari biasanya. Betul ya? Minimal ribut-ribut itu 150 hari. Loh, dunia ini kan direndam 150 hari. Ya kan? Penuh, ya kan? Artinya ada bencana, dan karena bencana itu bisa jadi, saya kira bisa jadi, bumi ini terlihat lebih tua. Di dalam ilmu pengetahuan pun percaya bahwa ada yang namanya zaman es, ya, ya zaman es. Dan ini cocok sekali, bahkan beberapa waktu yang lalu ditemukan mamut, tahu mamut? Mamut, bukan mamut ya, mamut ya, mamut itu ya, gajah, tapi sebelumnya gajah, ya ada bukunya yang itu di Ice Age, ada pernah nonton film Ice Age kan, itu kan mamut itu, apa namanya tokohnya? Ya saya kenalnya sama yang Cikupai, yang cer-cer gitu ya, kasihan banget itu sampai barang kasar, gitu. Nah, ini mamut ini ditemukan tahun ya beberapa tahun yang lalu di Kanada, itu masih utuh,
usia tanda kutip mayat itu 35.000 tahun. Kok bisa tetap bentuknya masih sama? Karena diawetkan di dalam es. Ditemukan di Kanada bagian utara, tertutup oleh es. Tapi karena pemanasan global, esnya mencair, muncullah. Nggak cuma itu, di dalam budaya manusia juga banyak yang bisa memumifikasi, gitu ya, dimumikan, ya, sehingga terlihat tidak busuk-busuk, padahal matinya sudah lama. Matinya mungkin sudah 2000 tahun yang lalu. Di KTP namanya Fir'aun, ya kan? Tapi itu masih kulitnya masih ada, rambutnya masih ada, ya kan? Padahal sudah mati 2000 tahun. Artinya apa? Ada banyak kemungkinan penentuan waktu pun bisa salah. Bisa salah, saya bilang tidak salah. Bisa salah. Bisa ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat apa yang diprediksi oleh ilmuwan tidak selalu tepat. Mereka bisa bilang, oh kita pakai radiasi karbon C14, ya silakan. Ya, tapi apakah tidak mungkin dengan kondisi cuaca, kondisi alam yang berbeda dari biasanya membuat terlihat lebih tua, sehingga ini umurnya 1 juta tahun padahal cuma 10.000 tahun, karena ada kondisi-kondisi yang tidak umum, ya. Nah, ini menjawab kenapa kok ada timeline jutaan tahun. Tapi kalaupun ada jutaan tahun, ya karena hari dalam kejadian itu bukan 24 jam. Next, pertanyaan ketiga. Ada berapa pertanyaan? Oh banyak, ya. Bisa dimajuin sampai pertanyaan ketiga ya? Yang ketiga adalah pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang, padahal matahari baru diciptakan pada hari yang keempat. Kalau ini sudah Pak, ya, karena Tuhan memang menciptakan terang, bukan menciptakan matahari. Terang tidak harus dari matahari, bahkan matahari itu bintang kecil. Ya, kalau Anda belajar yang suka belajar begitu, ya, di alam semesta, di galaksi Bima Sakti bahkan ada bintang yang ribuan kali lebih besar dari matahari. Cuma masalahnya matahari yang paling dekat, makanya kita nyanyi bintang kecil. Padahal bintang itu gede, ya, gede cuma jauh. Makanya kalau mau lihat saya kurus, lihatlah dari jauh, ya. Saya nanti kayak Mas Ubu, kurus sekali udah gitu, ya. Disedai, wow. Ya, ini ketiga, seperti ini ya, betul ya. Keempat, terakhir, tumbuhan diciptakan pada hari yang ketiga. Bisa dicek lah, ya. Tumbuhan diciptakan pada hari yang ketiga. Tapi yang menarik, matahari diciptakan hari yang keempat. Padahal tumbuhan perlu matahari untuk fotosintesis, katanya guru biologi. Siapa di sini yang guru biologi? Ya. Gak ada yang ngaku ya. Berikan guru apa? Guru silat. Oke, ya next ya. Ternyata guru silat ya, dan ceritanya. Ya, jadi kenapa? Padahal matahari diciptakan hari keempat, tumbuhan sudah ada dari hari ketiga. Jumpiye. Nah, terus apa tumbuhan itu apa perlu matahari? Kan begitu loh. Pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Nah, menarik sekali bahwa kita orang awam itu biasanya tidak terlalu tahu tentang taksonomi. Apa itu taksonomi? Taksonomi itu satu ilmu yang mempelajari kedekatan-kedekatan makhluk hidup. Yang paling tinggi ada namanya kingdom, kerajaan. Kingdom binatang itu punya kingdom sendiri, ya, namanya animal, animalia apa animal, atau elia pada sebagainya. Ya. Tumbuhan punya kingdom sendiri, namanya plantae.
cuma 2 itu. Kita kan tahunya tumbuhan gitu sih ya. Tapi ilmu pengetahuan membaginya tidak hanya 2, bahkan 5. Monera itu bakteri, ya, monera, ya, makhluk bersel-sel itu monera. Dia bukan tumbuhan, tapi juga bukan binatang. Ada lagi yang namanya fungi, ya, tingginya itu fungi. Fungi itu ada yang tahu fungi ya? Jamur, ya, mulai manu, gadas, murah, itu semua cukup dengan anak, ya. Fungi itu ternyata kingdom sendiri, ya. Jadi fungi itu tidak masuk tumbuhan. Jamur itu juga tumbuhan. Ya, tapi kita kan tumbuhan ya. Tumbuhan itu apa? Ya pokoknya sih tumbuh. Tumbuhan itu tumbuhnya, berarti berhidup tumbuhan ya. Karena tumbuh ya. Kacau sekali ya. Enggak, tumbuhan itu ada sendiri, ya loh. Tumbuhan ada, fungi ada, monera ada, satunya apa saya lupa. Itu ganda, alga, ya. Apa kan? Oh, sudah pernah biologi. Dia mau hitung harga ada, ya. Orang ekonomi, ya. Jadi artinya, saya yakin ketika itu yang dimaksud Musa tumbuhan, mungkin jamur. Kira-kira kalau Musa lihat jamur, itu kan sama seperti kita lihat jamur. Selama ini kan kita tahu jamur itu tumbuhan. Ya pukul jamur, gitu. Ya, aku nandur jamur, itu budidaya jamur. Kan kita mikirnya jamur itu tumbuhan. Padahal jamur itu bukan tumbuhan, dan jamur tidak perlu makanan. Ya, bahkan ini mendukung teori sains. Kenapa? Karena daratan yang pertama itu adalah lava yang benih membeku. Lava yang membeku itu keras seperti batu. Coba lihat tanah, apalagi tanah Indonesia. Subur, kok bisa ada tanah? Itu campur tangan jamur. Jamur itu membuat tanah, batu itu jadi tanah. Hancur oleh jamur. Artinya memang pas kalau jamur itu muncul hari yang ketiga. Sebelum tumbuhan hijau muncul belakangan. Ditambah lagi ada alga, gangga. Itu bisa menghasilkan oksigen. Jamur, gangga. Coba bayangkan Musa melihat bayi, pasti dia akan menulis Tuhan menciptakan tumbuhan. Salah Musa? Tidak. Tuhan salah? Tidak. Ya. Dan itu sangat-sangat menjelaskan dan sangat masuk akal bahwa tumbuhan-tumbuhan awal itu adalah jamur dan gangga, alga. Dan itu yang membuat bumi ini semakin tinggi dan akhirnya kita bisa diciptakan di bumi ini. Nah, sekarang kesimpulannya. Kalau kita lihat perjalanan waktu tadi, ini menurut ilmu pengetahuan, Big Bang itu terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu. Bumi terbentuk 5 miliar tahun yang lalu. Dari 13,7 itu Big Bang, bumi baru muncul 5 miliar tahun yang lalu. Bahkan manusia diperkirakan baru muncul 200.000 tahun yang lalu. Ini sains punya. Ya, kalau pandangannya Om Stephen pasti 6.000 tahun yang lalu ada dan kawan. Jadi ya, dia mantap ya. Berarti lebih kecil lagi. Yang menarik, iseng-iseng saya bikin supaya kita bisa membayangkan. Kalau dari Big Bang sampai hari ini itu dihitung seminggu, setahun. Ya. Big Bang sampai hari ini itu setahun. Jadi Big Bang itu terjadi tahun lalu. Maka bumi itu terbentuk 2,5 bulan yang lalu. Dan yang menarik, manusia itu baru muncul 9 menit yang lalu. Bayangin ya, manusia itu baru muncul 9 menit yang lalu. Ini saya berpedoman ilmu pengetahuan 200.000 tahun.
lalu manusia baru ada. 1 tahun yang lalu Big Bang, tapi baru 9 menit akhir itu manusia. Ada yang berkata nggak masuk akal, nggak masuk akal bahwa dunia ini semua ciptakan oleh manusia. Lebay. Apakah betul lebay? Saya percaya tidak. Bahkan ini membuktikan Allah kita luar biasa. Padahal sudah merancangkan retreat itu dari bulan apa? Juni itu sudah membahas retreat. Retreatnya apa? Ya, dibahas bolak-balik, saben rapat diomongke, saben ketemu aku ditakonke. Untuk retreat yang mungkin retreat hanya sore kumpul, pagi pulang, betul ya? Hanya sekian jam, atau mungkin kalau kita mempersiapkan apa, ya, kalau yang ikut panitia pasti tahu. Natal, ibadah Natal itu berapa jam juga? 2 jam itu Pak sudah datang ya kan? Terus bisa terjadi dan lain-lain ya. 2 jam ibadah Natal. Anda tahu persiapannya? Tahu ya? Pemilu 2024 masih jauh. Pikirannya sudah. Ya kan? Pikirannya sudah dibahas, sudah semua mulai koalisi dan sebagainya. Apa namanya? 2024. Masih jauh. Itu menandakan semakin pentingnya sebuah event, semakin lama kita mempersiapkan. Betul? Betul? Kalau eventnya cuma jalan-jalan ke Batu, mungkin persiapannya 1 hari selesai. Ya kan? Tapi kalau mau jalan-jalan yang agak jauh ke Australia, mungkin sebulan persiapannya. Kalau perjalanan seumur hidup dalam sebuah pernikahan, persiapannya berapa? Harusnya lebih lama. Ya kan? Kata saya Pak Pendeta menikah. Oh iya kapan? Bulan depan. Oh soalnya. Moniknya itu perkara yang harus dipersiapkan jauh, gitu ya, paham ya? Ya, jangan begitu ya, Steve ya. Ya, tahu-tahu Steve kan, Pak Pendeta saya menikah ya. Ya, tidak apa, itu kalau belakang ya. Ya, nggak mungkin lah kita menikah. Ya, bulan depan ini bulan depan saya nikah. Tidak bisa, harus dipersiapkan. Semakin penting satu momen, persiapannya semakin banyak. Nanti ya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa tidak masuk akal kata surya segini, kita ngomong segitu, kita ngomong seluruh alam semesta ini Tuhan ciptakan buat manusia, itu masuk akal. Saya mau bilang itu malah tambah masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan setahun penuh untuk manusia yang muncul hanya 9 tahun. Anda tahu orang Cina itu terkenal dengan yang namanya kembang api. Ya. Dan ada satu pertunjukan kembang api ya, di Cina di mana merayakan tahun baru. Mereka ngeset kembang apinya itu berbulan-bulan. Meledosnya berapa? 1 menit. Meledosnya 1 menit. Bubuk ini dibawa, dikirim, dipasang, diuji coba, dites pakai komputer. Waduh, rumit sekali. Kerja berbulan-bulan, orang banyak kerja. Cuman berapa? 1 menit. Yang spektakuler. Betul? Saya bisa bayangin Tuhan yang menciptakan begitu banyak persiapan sampai 9 menit yang sangat krusial. Tapi coba bayangin, kalau Anda jadi Tuhan, Anda sudah siapkan segala sesuatunya dari setahun yang lalu. Disiapkan semua untuk 9 menit yang berharga di akhir. Tapi begitu Anda masuk di dalam acara yang sebenarnya, Anda masuk di dalam
dalam satu event yang sangat luar biasa, di mana Tuhan menciptakan manusia dan manusia itu mengecewakan Tuhan. Iya perasaan. Seorang pria yang mempersiapkan sebuah pernikahan yang spektakuler untuk pasangannya. Ya, setahun sebelum hari H, dia sudah siapkan semua. Gedung sudah dipesan. Yang mau dekor siapa? Pokoknya kalau masalah dekor, best Om, ya kan? Sudah bilang, oh saya pengen dekornya seperti ini. Besok pikir lagi, agak dekor Om. Tahu dong, ternyata bisa begini. Bulan depan, oh lagi, oh ini pengennya gini. Menurut Om, ini anak bercanda atau serius? Serius. Dia betul-betul memikirkan, oh dekornya harus begini, mobilnya seperti ini, nanti rutenya bagaimana, nanti tamunya hadir harus seperti apa, disuguhi apa, makanannya apa, semua disiapin setahun penuh. Dan dia lihat pernikahan. Kalau istrinya meninggalkan dia, ini perasaan. Disiapkan betul. Mungkin mau jajan duit, ada kebutuhan untuk menikah. Tetapi di menit-menit terakhir, semua sudah siap, tamu sudah datang semua. Sang mempelai meninggalkan sang pria. Ini perasaan. Saya mau bilang, itu perasaan yang sama yang Tuhan rasakan. Tuhan siapkan alam semesta ini luar biasa. Setahun penuh untuk 9 menit yang berharga. Dan ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, meninggalkan Allah karena tidak taat. Itu persis apa yang Allah rasakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita bersyukur. Kalau saya jadi Allah, orang yang alam semesta, ya, cuma setahun saya pikirin semua. Tapi Allah yang luar biasa itu sudah menyiapkan anaknya yang tertinggal untuk membereskan pengkhianatan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menyimak warta jemaat yang telah kita dapatkan melalui WA Group ataupun yang sudah dicetak. Hari ini masih akan ada ibadah yang kedua pukul 5 sore. Untuk petugasnya bisa Bapak Ibu baca di warta yang ada. Kemudian untuk pelayanan sepekan semua berjalan seperti biasa. Hari ini jam 10 pagi masih ada tunas remaja dan juga jam 3 sore ada ibadah Genji secara offline. Kemudian hari Selasa 4 Oktober 2022 persekutuan doa malam akan dilayani oleh Ibu Sugeng. Kemudian hari Rabu jam 6:30 malam akan ada pendalaman Alkitab oleh Pendeta Samuel. Dan yang perlu mendapatkan perhatian, hari Jumat 7 Oktober 2022 kedua KPK akan digabung menjadi satu, di mana tuan rumah adalah Diaken Purwoko tetapi mengambil tempat di gereja. Jadi kita akan kembali bersama-sama ber-KPK gabungan di gereja dengan petugas pujian oleh Ibu Rianti, musik oleh Bapak Tugoro, dan firman Tuhan oleh Bapak Penatua Sumarno. Kemudian hari Minggu 9 Oktober 2022 kita juga akan mengadakan dua kebaktian, ibadah yang pertama jam 6:30 pagi dan ibadah yang kedua jam 5 sore. Untuk petugasnya nanti bisa Bapak Ibu simak di warta yang ada. Kita akan beralih ke warta keuangan. Laporan kas pembangunan tahap yang ketiga, saldo per 1 Oktober 2022 sebesar 19.230.000
Rp4.930. Kemudian untuk laporan persepuluhan sampai dengan hari Minggu 25 September 2022 sebesar Rp13.201.000. Dan juga untuk laporan keuangan hari baru sampai dengan 1 Oktober ada pemasukan sebesar Rp18.428.000. Kita akan beralih ke warna khusus. Minggu ini merupakan minggu yang pertama kita sudah menerima perjamuan kudus dan juga kita diberikan kesempatan untuk memberikan persepuluhan. Mari kita memberikan dengan percaya bahwa Tuhan telah melimpahkan berkatnya. Kemudian yang kedua, panitia hari baru memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftarkan metre dan ingin mulai menabung atau mencicil membayarnya, bisa menghubungi Bu Brenda atau Bu Kristiana SW untuk bisa mulai menabung. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mendukung rangkaian acara HUT RI sampai dengan tutup tahun, panitia membuka kesempatan bagi jemaat yang masih ingin untuk memberikan janji iman, langsung saja bisa menuliskan di grup jemaat atau bisa menghubungi panitia yang tertuju. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.